dalam keluarga, dalam bermasyarakat, pasti kita semua punya permasalahan ya. Jadi pasti manusia itu punya permasalahan. Dan permasalahan tersebut ya akan datang. Jadi menyikapi tentang masalah, sebenarnya kita harus lebih peka apa sih masalah. Kalau kita berhusnudzon, sebenarnya masalah-masalah yang datang kepada kita itu untuk pendewasaan kita. Karena kalau seseorang tanpa ada masalah mungkin tidak akan berpikir Dan namun dalam hal ini untuk menyikapi bagaimana sih supaya kita keluar daripada permasalahan. Bukan berarti tuntas dari masalah ya. Di masalah tersebut ya pasti akan selalu ada ya, sampaikan ya kita akhir hayat kita. Karena masalah pun itu termasuk daripada ujian-ujian untuk kita semua. Tergantung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita kumpul kembali dalam acara ngobrol bari ngopi bareng, bari ngebahas masalah gerak dalam dian untuk tuntaskan masalah yang insya Allah kita akan membahas secara rinci, secara singkat dan tepat dan sesuai dengan yang terjadi di dalam masyarakat. Insya Allah untuk itu kita minta kepada Kang Nur untuk bisa membahas sedikit yang terjadi dalam hal tema kita ini untuk di masyarakat supaya bisa memahami dan bisa dijadikan edukasi di dalam masyarakat. Ya, untuk itu kepada Pak Ustadz atau Kang Nur kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam kehidupan masyarakat yang mungkin saya juga pribadi, rekan-rekan juga sekalian, yang mana dalam berkehidupan bersosial, jadi di lingkungan, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, pasti kita semua punya permasalahan ya. Jadi pasti manusia itu punya permasalahan. Dan permasalahan tersebut ya selalu akan datang. Jadi menyikapi tentang masalah, sebenarnya kita harus lebih peka apa sih masalah. Kalau kita berhusnudzon, sebenarnya masalah-masalah yang datang kepada kita itu untuk pendewasaan kita. Karena kalau seseorang tanpa ada masalah mungkin tidak akan berpikir Dan namun dalam hal ini untuk menyikapi bagaimana sih supaya kita keluar daripada permasalahan. Bukan berarti tuntas dari masalah ya. Di masalah tersebut ya pasti akan selalu ada ya, sampaikan ya kita akhir hayat kita. Karena masalah pun itu termasuk daripada ujian-ujian untuk kita semua. Tergantung kita pola pikirnya menyikapi masalah itu seperti apa. Jadi dalam sisi agama kita harus paham tentang agama. Jadi agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita amati secara lebih paham, agama itu sebenarnya kan untuk memberikan solusi pada kita semua tentang hal apapun, tentang hal kehidupan dunia dan akhirat, itu solusinya ada dalam agama. Nah, berbicara tentang permasalahan, jadi saya melirikkan ada keterangan, siapa orang yang berpasrah kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi saya artikan pasrah di sini kan banyaknya ya orang itu diam. Tetapi saya sedikit membahas tentang diam tersebut. Di pasrah itu sebenarnya bukan diam secara fisik kita diam, batin kita diam. Jadi pengertian pasrah itu diam, letaknya di mana?
Karena kalau berbicara tentang pasrah, kalau dari kajian itu kan pasrah terbagi 3. Jadi bagaimana sih orang yang pasrah di tingkatan yang nomor pertama? Jadi pasrah itu secara ukuran hati ya. Jadi diam dalam hati, tapi dalam fisik kita tetap terus berikhtiar. Jadi bukan semuanya diam. Maksud diam di sini diam. Jadi hati kita panteng percaya kepada Allah. Ketika seseorang sudah memasrahkan permasalahannya kepada Allah, mengangkat 2 tangannya, maka Allah akan turun tangan. Makanya di sini pasrah yang pertama yaitu dia meyakini akan janji Allah. Karena diterangkan dalam kajian-kajian, Allah itu menyukai orang-orang yang memasrahkan permasalahannya kepada Allah. Karena Allah yang mengurus seluruh permasalahan hamba-Nya. Jadi dalam konteks nomor pertama harus diyakini. Jadi jangan sampai diragukan. Kadang gini, kita suka meragukan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita sudah memasrahkan kepada Allah, tetapi kita tidak meyakini akan janji Allah itu benar. Dengan contohnya seperti apa sih kita pasrah kepada Allah, tetapi hati kita seolah-olah, waduh. Jadi seolah gimana ya? Jadi seolah hati kita ini, waduh, agak-agak sulit. Jadi kepasaran itu tidak total. Berarti dia itu belum 100% meyakini akan janji Allah. Makanya dalam konteks ini kita harus paham hak Allah dan hak seorang hamba. Jadi hak Allah kepada hambanya mengurus seluruh hamba-hambanya dan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Maka kalau hak Allah direbut oleh kita, seolah-olah kitalah yang mengurus, itu sama saja kita tidak percaya kepada Allah. Ini dalam ukuran hati ayah. Dalam arti benar-benarlah kita total meyakini bahwa apa yang sudah kita pasrahkan kepada Allah, kita yakini Allah akan memberikan bantuannya. Cukup kita maksimalkan ikhtiar kita. Paham nggak? Jadi kan hak untuk hambanya. Hambanya itu diberi kewenangan oleh Allah supaya berikhtiar. Makanya gini, kalau konteks dalam pola pikir saya untuk menjalani hal kehidupan dalam berikhtiar, jadi maksimalkan ikhtiarmu. Adapun hasil dan hikmah itu kembalikan kepada Allah. Kembalikan secara 100%, berarti jangan ditanya-tanyakan. Kita cukup fokus kepada ikhtiar kita. Itu dalam konteks hal secara pemasrahan nomor pertama. Konteks nomor kedua, pasrah di sini hati kita selalu bergantung kepada Allah. Jadi kalau digambarkan kalau dalam kajian dijelaskan seperti apa contohnya? Seperti anak kecil yang selalu bergantung kepada ibunya. Coba anak kecil kalau nangis biasanya orang yang pertama dipanggil siapa? Ibu. Emak. Bangun tidur. Ya pasti emak. Emak mau makan. Emak. Pengen kencing. Emak lagi kayaknya. Nah, jadi konteks itu kita masukkan ke dalam hati kita. Jadi menyikapi hal apapun kita kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Gini Pak Ustadz, fenomena di masyarakat yang terjadi kan gini. Setelah berdoa katanya, setelah berusaha berikhtiar gitu kan, tapi tetap hasilnya tidak memuaskan. Kan artinya gini, kok saya bekerja siang malam, tapi tetap masalah itu bukannya habis, malah tambah banyak. Nah, untuk hal itu bagaimana untuk mengatasinya? Kenapa? Bukan mungkin karena keyakinan, mungkin karena apa kan nggak tahu itu apakah karena keyakinan mereka ataukah karena memang sudah garis nasibnya gitu. Ya kan sebenarnya kembali kepada konteks awal ya. Kembalikan kepada konteks awal masalah janji Allah. Jadi nomor pertama, jadi kan Allah akan memberikan rezeki
untuk hamba-hambanya itu satu konteks yang harus kita imani. Nomor kedua, permasalahan apapun apabila kita sudah menyerahkan kepada Allah, ya kita harus imani Allah itu akan menyelesaikan permasalahan kita. Jadi kita pisah dulu hak Allah, hak hamba. Allah yang mengurus seluruh perkara hamba, Allah yang memberikan pertolongan kepada hamba, Allah yang memberikan rezeki kepada hamba, itu hak Allah. Tidak bisa diganggu gugat. Hak seorang hamba berikhtiar. Ikhtiar di sini kan aktivitas kalau orang bekerja tetap komit, konsekuen dalam pekerjaannya. Terus nomor kedua, keyakinan bahwa seluruh perkara atau hal-hal rezeki apapun itu ada dalam hak Allah. Berarti jangan diikut campuri urusan Allah oleh seorang hamba ini. Berarti gini ya, maaf Pak Ustaz. Kata saya contoh nih kena masalah nih. Apa dalam konteks apa ya, lingkungan kerja mungkin. Apa saya harus stop dulu ya. Maksud stop ini mungkin nggak kerja dulu lah. Kan, Konyol itu mah konyol. Apa Jadi, lanjut aja ini istilah. Apa kita nih pas begitu ada masalah, apa kita langsung ke Allah dulu, apa langsung istiarnya yang dijalani? Iya, jadi gini ayah. Jadi kan berbicara tentang ikhtiar, kita lari daripada permasalahan itu namanya cemen. Oh. Cemen. Lari daripada permasalahan itu cemen. Jadi supaya kita paham. Ini kan konteksnya konteks hati. Ini konteksnya konteks hati Jadi hati itu tidak bisa dibohongi. Kalau masih ada ragu, kita yakini keraguan itu akan muncul. Nah, kan ntar proses-proses hati ini supaya tidak ada keraguan kan ada metode-metode yang harus kita kerjakan. Seperti dalam zikir, baca Al-Quran itu harus sering kita kerjakan. Supaya apa? Supaya menimbulkan benih-benih keyakinan. Apabila sudah mantap keyakinan kita kepada Allah dan yakin tersebut tidak diusahakan oleh kita. Kita itu cukup berikhtiar untuk mencapai keyakinan itu. Tadilah kerjakan zikir, berbanyak sholat, berbanyak tadarus Al-Quran. Itu otomatis yakin itu akan muncul sendiri. Nah, dari keyakinan tersebut dia itu tidak ragu kepada janji Allah, kepada apa yang sudah dia pasrahkan kepada Allah, tidak ragu akan pertolongan Allah. Jadi dalam konteks hatinya keyakinan, dalam konteks fisiknya dia itu berikhtiar semaksimal mungkin. Ya, semaksimal. Itu mungkin dari dunia pesantren bisa, Tat. Ini kan datang dari orang awam. Orang awam gini, dia bergantung itu dengan ikhtiar, bukan dengan doa. Istilahnya gini, saya udah bekerja, saya udah berdoa, tapi tetap nggak mencapai kesuksesan. Nah, ini yang jadi permasalahannya kayak gitu, Tat. Bagaimana itu supaya supaya timbul nilai spiritual bagi mereka itu kan agar bahwa bab rezeki itu benar-benar Allah yang ngatur gitu. Terkadang kan orang berprinsip bahwa yang ngatur rezeki itu dari ikhtiar dia gitu. Jadi kan gini, berbicara tentang orang awam. Jadi kita tidak menyalahkan orang awam, tetapi kenapa dia ingin ada di posisi awam? Padahal kajian di mana-mana ada. Bahkan yang malas sekali. Untuk sekarang tiap-tiap ustadz, menurut saya tiap-tiap kampung ada ustadz. Karena itulah dia itu tidak mau membangkitkan potensi. Potensi itu kan bukan dari kinerja fisik doang, tetapi dari kinerja batin yang paling utama. Karena inilah yang akan menentukan segala sesuatunya adalah kolbunya. Apabila kolbunya tetap jembar, yakin, maka kejembaran tersebut, keyakinan tersebut itu yang akan menarik hal-hal yang akan bermanfaat untuk dia. Makanya ya kita jangan terlalu awam lah, ngaji, belajar. Gitu kan gitu. Gini, maksudnya gini, Tat. Pada saat kapan kita bergerak, pada saat kapan kita itu harus diam dalam mencari rezeki. Ayo. Jadi kita melihat tanda. Jadi kalau berbicara tentang ngajinya panjang kayak terus. Jadi kan ada bab asbab, ada bab tajrid, gitu kan. Kalau kita sedang berada di makom asbab itu kan ada pekerjaan. Tetap kita fokus dalam makom asbab. Tetapi
hati ini tetap segala sesuatu bergantung kepada Allah. Yakini rezeki itu dari Allah, pertolongan itu dari Allah, bukan dari ikhtiar kita. Contoh, adek kerja di pabrik, jangan menganggap rezeki itu datang dari pabrik, tetapi mutlakan rezeki itu dari Allah. Jadi kerja di pabrik, anggaplah itu suatu amanah adek. Untuk apa? Ya untuk memberikan kemaslahatan untuk umat. Seperti adek bekerja di pabrik menghasilkan produksi apa? Akan dinikmati oleh umat. Itu menjadi ibadah. Jadi jangan mencari gaji di pabrik. Paham ya? Paham. Nih ada lagi. Ada nggak sih manusia yang nggak banyak masalah? Agak konyol nih pertanyaan. Ada nggak? Ya ada yang tidak ada masalah. Seperti apa? Ya orang-orang yang menjadikan permasalahan tersebut, dia tidak menjadikannya suatu permasalahan, beres. Tetapi menjadikannya suatu pembelajaran. Itu bukan jadi masalah buat dia. Tetapi kalau permasalahan dijadikan suatu permasalahan, ya otomatis akan jadi permasalahan. Tetapi kan ini kembali kepada pola mindset pikiran. Apabila permasalahan tersebut dia menyerapnya, oh ini ada suatu pelajaran buat saya kaji. Berarti jadi masalah buat kita ya? Tidak, akan meningkat, keilmuannya meningkat, jadi pengetahuannya meningkat. Itu, jadi ambil segi positifnya. Paham ya ayah? Mungkinlah cukuplah. Untuk pembuka ini sebenarnya belum beres ya. Untuk pembuka mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Enggak? Sudah saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.